Balik lagi bareng gue Odisem di seksi kripto video nomor 2. Di seperti yang kalian lihat di background gue, kalau misalkan market sedang merah berdarah karena lagi ada koreksi dalam, dan katanya kenapa ya market lagi merah ini semuanya karena ada efek dominonya Bitcoin, dari Bitcoin. Dan ada juga berita kalau kripto mungkin akan di-ban di Rusia dan di India. Ya, meskipun kita lagi kondisi seperti ini, tapi kita harus tetap optimis. Karena kalau baca berita kripto yang ada, gue lihat kalau potensi dan masa depan kripto itu masih cerah. Karena banyak media dan banyak perusahaan yang mulai memasukkan uh, elemen-elemen kripto ke produk atau barang-barangnya mereka gitu. Dan buat kalian yang masih pusing, aduh ini gimana nih marketnya jatuh terus, mungkin kalian bisa lihat video di sini gue bahas soal gimana kalau kita jangan hanya trading kripto, tapi kita harus bisa farming kripto, jadi lebih stabil dan juga lebih aman. Oke. Dan kita masuk ke mainstream application of crypto or blockchain. Dan pertama-tama disclaimer, kalau misalkan gue bukan financial advisor, jadi gunakan apa yang gue omongin di sini hanya sebagai informasi dan bukan sebagai pendorong, bukan artinya gue nyuruh kalian untuk beli apapun di dunia kripto. Oke? Mari kita mulai bagian pertama dari gaming. Jadi kalau gue baca beberapa berita, kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bagian gaming itu mulai berusaha untuk memasukkan atau mengubah game mereka menjadi menggunakan teknologi kripto atau NFT. Jadi di berita pertama ini, kalau misalkan perusahaan Ubisoft mulai tadinya awalnya ingin mengintegrasikan game mereka Ghost Recon itu menjual kosmetik. Kan biasanya kalau misalkan tembak-tembakan FPS itu kan biasanya ada kosmetiknya, jadi skinnya atau pistolnya itu dijadikan NFT, bukan sebagai barang biasa tapi sebagai NFT. Makanya mereka awalnya ngumumin namanya Ubisoft Quartz. Ubisoft Quartz ini itu marketplace NFT-nya mereka, cuman akhirnya ditentang kayaknya sama fans-fans dari fans Ghost Recon gitu kan. Ya meskipun ini masih simpang siur apakah jadi atau enggak, tapi gue ngeliat kalau misalkan perusahaan-perusahaan segede Ubisoft aja mulai ngelirik yang namanya NFT atau kripto gitu kan. Dan di berita yang lainnya itu kalau misalkan rumor kalau misalkan GTA 6 Grand Theft Auto itu akan menggunakan teknologi kripto untuk duitnya mereka. Jadi kan kalau GTA itu biasanya dibagi dua ya, jadi ada yang offline, ada game offline-nya dan game online-nya. Rumornya kalau misalkan bagian online-nya itu mereka akan menggunakan duit kripto, bukan hanya duit digital biasa gitu. Dan menurut gue masuk akal banget karena pada dasarnya kan game-game itu udah banyak yang pakai game uang digital kan. Jadi misalkan kalau Ragnarok misalkan pakai Zenny, kalau misalkan World of Warcraft itu pakai gold gitu kan. Dan ya itu tinggal di upgrade jadi NFT, itu seharusnya deket banget gitu, kenapa nggak sekalian gitu kan. Dan ketika perusahaan segede gini tuh mulai mengadopsi kripto, dan gue yakin kalau orang-orang mainstream, banyak orang akan mulai mengenal kripto. Jadi masa depan kripto masih cerah, tenang guys. Dan selain itu juga ada perusahaan Hasbro itu katanya mulai research gimana mengubah game Magic the Gathering untuk menggunakan NFT. Jadi dijadiin NFT. Buat yang nggak tahu, Magic the Gathering itu kayak main trading card game kayak Pokemon atau Yu-Gi-Oh. Dan salah satu yang paling besarnya dan yang paling pertama itu Magic the Gathering. Sekarang itu dipunyai sama Hasbro, yang perusahaan mainan gede Amerika. Jadi
perusahaan, sekali lagi perusahaan gede mulai memikirkan gimana mengintegrasikan NFT atau blockchain ke dalam produk mereka. Dan yang sangat menarik kalau misalkan kalau kalian main Titan Arena, kalian tahu soal Titan Arena, lagi megang banget karena main MOBA, main game Mobile Legend bisa dapat duit. Konon katanya main 3 minggu bisa dapat 9 juta. Ya. Dan kalau misalkan kalian cari di Android App Store, sebenarnya Titan Arena itu bukan game baru, itu game lama yang namanya Hero Strike, yang bikin namanya Wolf Fun Game. Dan kalau misalkan coba main gamenya, yang Hero Strike ini persis dengan Titan Arena. Jadi pada dasarnya Wolf Fun Game ini udah punya game namanya Hero Strike, dan akhirnya sama dia di copy, tinggal ganti judulnya dan logonya, dan akhirnya dijadiin Titan Arena. Dan mereka basically menambahkan unsur kripto tersebut dalam game mereka, dan akhirnya jadi lebih meledak daripada game biasa mereka, Hero Strike-nya ini gitu. Jadi apakah nanti kedepannya tahun 2022 dan kedepannya bakal banyak fork game yang untuk game-game biasa yang akhirnya di fork atau slash dimasukkan, dibumbui oleh kripto? Kita lihat aja. Oke, lalu bagian kedua adalah NFT. NFT itu non-fungible token. Intinya setiap barang yang sudah dijadikan NFT itu punya ID. Jadi kalau misalkan gue punya botol, misalkan ini gue punya botolnya ini botolnya bentuknya NFT, botol gue itu punya nomor seri, jadi ada nomor serinya. Jadi misalkan botol gue itu nomor seri 1, kalau lu punya botol yang persis kayak botol gue, itu berarti botol nomor serinya pasti beda dengan botol gue. Jadi kalau misalkan botol gue nomor seri 1, berarti nomor seri 1 itu punya gue. Intinya begitu lah. Dan NFT itu sekarang lagi banyak dipakai untuk profile picture. Jadi gue gak ngerti awalnya gimana, pokoknya lagi megang banget orang-orang ngeluarin duit sampai ratusan juta untuk beli profile picture. Mungkin karena juga banyak dia endorse dan banyak dipakai sama artis banyak yang pakai. Yang terkenal itu CryptoPunks sama Bored Ape Yacht Club. Jadi ya, mungkin akhirnya bikin harganya naik. Dan yang menarik itu kalau kalian di sini, Nike, perusahaan yang akhirnya mulai mengintegrasikan NFT ke perusahaan mereka itu Nike, Pepsi, dan Twitter. Dan waktu berapa hari yang lalu gue lagi lihat di Twitter dan ngeliat kalau Pepsi bikin NFT, dan gue kira ini pasti akun bohongan, akhirnya bikin NFT-nya Pepsi, jadi bukan Pepsi beneran. Tapi setelah gue cek website-nya, ini website itu kalau lihat ini pepsi.com, ternyata Pepsi beneran bikin NFT. Ya mungkin untuk marketing stand-nya ya kali, buat marketingnya doang gitu. Tapi cukup menarik karena mereka mencoba NFT ini ya, supaya nge-hype. Dan ini kalian bisa lihat NFT-nya, jadi ini masing-masing bisa jadiin profile picture kalian dan langsung sold out. Ya maksudnya kenapa sold out ya, karena sebenarnya mereka gratis sih. Ini mereka bikinnya katanya buat beli profile picture ini gratis, tapi karena mereka menggunakan blockchain ETH atau Ethereum, buat belinya emang harganya gratis, tapi buat beli gambar ini bisa sampai 500.000 sampai 1 juta. Jadi ya ada yang ngomong kenapa NFT banyak dijualnya di jaringan ETH mahal banget karena demi gengsi. Ya, jadi ETH gue mahal. Dan selain Pepsi ada Nike. Jadi kalau seperti kalian lihat, Nike baru saja membeli RTFKT. Gue nggak ngerti gimana cara ngomongnya, jadi gue bilangnya RTFKT. Dan mungkin kalian, sebagian besar dari kalian belum pernah dengar apa itu RTFKT. RTFKT itu adalah perusahaan yang jual NFT, dan mereka tuh jualan NFT itu bentuknya sepatu, desain sepatu. Dan lumayan magang, gue juga nggak ngerti NFT sepatu emang
apakah nanti suatu hari nanti bisa dipakai di metaverse, gue juga nggak ngerti. Dan pengikutnya lumayan banyak kalau kalian cek di Discordnya. Dan baru-baru ini, kayaknya baru kemarin, baru hari ini kayaknya, udah lama mereka jualan NFT. Mereka kerja sama dengan Takashi Murakami, desainer dari Jepang, untuk bikin NFT profile picture seperti ini. Jadi ya, NFT kan ada macam-macam, kayak tadi ini profile NFT bentuknya sepatu, ini NFT bentuknya profile picture. Dan seperti yang tadi gue bilang, biasanya profile picture lebih bergengsi. Dan mereka kerjasama dengan Takashi Murakami bikin NFT ini. Baru dijualnya sebenarnya udah lumayan lama, sekitar 2-3 minggu, tapi baru di reveal. Jadi kalau NFT itu biasanya sistemnya kalian beli gambarnya, belum kelihatan tuh gambarnya, bakal kalian dapat gambar yang mana, dan biasanya butuh waktu sampai 2-3 minggu. Setelah 2-3 minggu bakal di reveal kalian dapatnya apa, dan ini baru di reveal hari ini. Dan kalau kalian lihat si NFT yang clone mereka, si RFKT ini ngasih nama serinya namanya Clone X. Kalau kalian lihat di ranking OpenSea itu marketplace buat NFT paling gede di jagat blockchain. Kalau si Clone X ini itu sekarang di ranking nomor 1. Mereka jualannya sekarang nomor 1. Kalian lihat di sini ranking nomor 1. Dan kalau misalkan kalian tanya gambarnya emang harganya berapa sih gitu kan. Gambar yang paling murah itu harganya 6,38 ETH. Ini kalau misalkan bentuk warnanya merah artinya itu masih bidding auction. Kalau misalkan warna hitam artinya kalian bisa langsung beli. Dan 6,38 ETH dengan kurs sekarang itu 350 juta. Jadi kalau misalkan kalian mau beli gambar ini, pengen buat kalian, harganya 350 juta. Jadi demi gengsi doang, gue lihat profile picture gue keren kan, harga 350 juta. Dan kalian akan bertanya, pasti sebagian besar dari kalian juga akan bertanya-tanya, ngapain gue beli profile picture mahal-mahal? Tinggal gue save image as gini kan beres kan, kenapa harus gue beli gitu. Dan buat profile picture seperti ini biasanya banyak dipakai sama orang-orang tuh di Twitter. Selain di Facebook juga di Twitter. Dan di Twitter, kalau misalkan kalian lihat, Twitter itu bakalan ngeluarin fitur di Twitter. Kalau kalian, Twitter itu bisa ngevalidasi apakah profile picture yang kalian pakai itu NFT beneran atau enggak. Jadi katanya kalau misalkan kalian, kelihatan nggak nih? Kalau misalkan kalian pakai NFT beneran, nanti di sebelah gambar kalian, nah ini misalkan contohnya NFT. Kalau misalkan kalian di sebelah, kelihatan nggak nih? Sebelah kanan bawahnya itu ada tandanya kalau kalian pakai NFT beneran. Jadi kalian divalidasi sebagai sultan. Jadi bayangin kalian punya duit 350 juta, kalian beli gambar ini, kalian pasang templokin di Twitter, dan akan keluar tuh nanti setelah divalidasi kalau kalian itu benar-benar beli profile picture seharga 350 juta. Jadi kalian akan kelihatan sebagai sultan beneran. Dan Twitter konon katanya akan sekarang lagi uji coba fitur ini, dan mungkin akan keluar nggak jauh mungkin akhir tahun ini, ya bulan Desember atau tahun depan. Jadi mungkin value NFT akan semakin naik kalau misalkan begitu fitur ini keluar. Apalagi mungkin nanti Facebook, Instagram, mungkin gue nggak yakin Instagram butuh kayak gitu, cuman ya mungkin Instagram, Facebook, Instagram, WhatsApp mungkin akan keluar tuh kalau NFT yang kalian pakai itu beneran harganya mahal. Dan ini menurut gue salah satu yang paling menarik karena berhubungan dengan duit langsung. Jadi gimana mereka ngeintegrasiin digital wallet yang kalian kan pasti sering pakai OVO atau GoPay, menggunakan kripto. Dan yang menariknya itu akan diintegrasikan dengan WhatsApp. Jadi ada namanya digital wallet namanya Novi. Itu akan
mereka punya aplikasi, dan aplikasinya katanya akan digabungkan dengan WhatsApp. Jadi kalau misalkan Novi seperti ini ya, kalau kalian lihat interface-nya mungkin mirip GoPay atau OVO gitu ya, tapi mereka akan mengintegrasi ini dengan WhatsApp. Jadi mungkin kerjasama dengan Facebook gitu kan. WhatsApp itu punya Facebook, dan mereka akan berbasis kripto dan pakai nama koin itu USDP. Jadi bakalan pakai mata uangnya USD atau dolar Amerika. Dan mungkin buat kalian yang punya teman atau punya keluarga yang lagi di luar negeri, kalian bisa transfer sekarang lebih gampang. Tinggal ubah duit kalian jadi USDP, tinggal transfer via WhatsApp gitu kan. Jadi akan sangat mudah sekali kirim dan terima uang. Dan yang gak kalah keren ya, kalau gue sempat bahas kalau game yang lagi paling gede di dunia kripto itu sekarang namanya Axie Infinity. Dia pakai nama koinnya SLP. Dia itu sempat salah satu yang paling pemainnya paling banyak itu di Filipina. Jadi ceritanya mulai Maret, April, Mei tahun ini itu kan pandemi lagi parah-parahnya tuh. Jadi akhirnya orang-orang Filipina tuh tahu namanya ada game Axie, dan kalau kalian lihat dokumentasinya, ada banyak orang-orang tua yang nggak bisa kerja akhirnya terselamatkan secara ekonomi dengan main game Axie. Dan akhirnya bisa dibilang orang-orang Filipina udah lebih tahu soal Axie daripada orang Indo. Dan saking mereka terlalu banyak terlalu banyak yang main Axie, mereka banyak toko-toko yang belum menganggap SLP koinnya Axie itu udah kayak udah kayak OVO, udah kayak GoPay buat mereka. Jadi kalian bayarnya daripada bayar pakai OVO, daripada pakai duit mendingan pakai SLP gitu. Jadi seperti kalian lihat ini ada, gua nggak tahu sih ini perusahaan apa, tapi ini gua sempat nemu ini kayaknya Grab-nya mereka. Jadi Grab-nya mereka itu menerima pembayaran bukan hanya dengan duit tapi via SLP gitu. Jadi keren banget gak sih? Dan kebayang gak nanti kalau misalkan kripto udah semakin tergabung, makin menyatu dengan kehidupan sehari-hari kita, mungkin kedepannya kripto akan semakin bisa banyak dipakai sama orang. Dan kalau misalkan kalian perhatikan, kalau kalian pakai Tokopedia, Tokopedia itu kan dulu kerjasama, mereka dulu punya Tokopedia Points. Jadi kalau misalkan kalian belanja pakai cashbacknya itu kalian pakai Tokopedia Points. Dan kalau misalkan terus sempat kerjasama OVO, akhirnya pakai OVO Points. Dan kalau kalian punya Tokopedia, kalau kalian buka di aplikasinya, sekarang kan kerjasamanya sama Gojek kan, mereka nggak pakai kata points lagi di belakangnya, tapi pakai GoPay Coins. Jadi menurut gue itu sangat menarik. Kenapa mereka pakai katanya coin? Apakah mereka ngelihat kesempatan nanti akan masuk ke dunia kripto? Kita lihat ya nanti ke depannya. Mungkin tahun depan, siapa tahu mereka akhirnya Gojek ngumumin kita akan masuk ke dunia kripto. Siapa tahu. Jadi seperti kalian lihat, masa depan kripto masih cerah. Jadi potensinya menurut gue masih luas banget ya. Masih banyak aspek-aspek yang masih bisa diintegrasiin dengan kripto. Dan kelihatannya media-media atau perusahaan-perusahaan sangat tertarik ya kalau mengintegrasikan barang-barang mereka, produk-produk mereka dengan kripto. Jadi meskipun market masih merah, tapi kita harus yakin kalau misalkan kalian sini sudah milih nih koin yang kira-kira fundamentalnya bagus, kalian harus yakin kalau misalkan koin tersebut masih bisa tumbuh. Oke, segitu aja. Like, subscribe, dan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video kripto berikutnya. Bye-bye.